Ini yang terjadi. Ya. Tetapi kita yakin, percaya bahwa doa ini adalah nafas hidup kita. Tanpa doa, orang akan kehilangan imannya. Tanpa doa, hidup orang beriman tidak akan bisa bertumbuh, apalagi berbuah hidupnya. Jadi ada korelasi yang sangat mendalam antara doa dan hidup. Jadi tanpa doa, tidak mungkin orang beriman bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Maka doa itu bagian dari hidup orang beriman. Jadi bukan sesaat-saat gitu. Jadi doa kita ini beriringan dengan hidup kita. Titus Bransma dalam tulisannya dia mengatakan demikian. Jadi Titus Bransma ini seorang santo dari Ordo Karma. Dia mengatakan doa itu bukanlah sebuah oase di tengah padang gurun kehidupan. Doa adalah hidup itu sendiri. Jadi oase itu adalah tempat-tempat tertentu di padang gurun gitu yang kita nanti menyegarkan kehausan kita di tempat tertentu. Bukan hanya itu, tapi doa itu hidup itu sendiri. Gitu. Doa merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hidup orang beriman. Doa sekali lagi bagian atau satu kesatuan dengan orang beriman. Pentingnya doa itu dalam kehidupan bukan hanya untuk para kudus, tetapi untuk semua orang beriman. Dalam dunia yang sudah serba maju seperti sekarang ini, sering orang meragukan manfaat dari doa. Apa perlunya doa bila segala sesuatu bisa diperoleh tanpa Allah? Namun pengalaman membuktikan bahwa banyak orang berputus asa dalam hidupnya karena tidak percaya kepada Allah dan tidak mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Doa sekali lagi hanya dianggap sebagai satu kewajiban ritual atau sebuah pelarian dari ketidakberdayaan manusia itu. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa semua permohonan yang diminta dalam doa tidak dikabulkan. Terutama di masa-masa pandemi ini, orang karena sudah kepepet itu, ya, sudah dia merasakan ketidakberdayaan itu, mendesak Tuhan untuk segera menolong, membantu. Nah, bisa jadi mungkin Tuhan tidak mengabulkan apa yang diharapkan. Tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Keberhasilan doa padahal bergantung pada kesungguhan dan keterbukaan hati kita dalam mengusahakan apa yang kita doakan. Jadi dengan kata lain, orang yang berdoa itu tidak hanya saya meminta, setelah itu saya menanti pasif gitu. Tidak. Tetapi juga mengusahakan apa yang didoakan. Contoh, umpamanya. Kalau orang minta kerendahan hati, ya, Tuhan, tolong saya diberikan rahmat kerendahan hati. Nah, setelah itu, setelah doa, tiba-tiba ada orang yang menjengkelkan. Dia itu mungkin dengan segala kesombongannya. Nah, di situ mungkin kita, Tuhan itu aneh, saya minta kerendahan hati kok malah diketemukan dengan orang yang sombong. Tapi justru di situ prakteknya. Ketika kita minta kerendahan hati, sekarang kamu praktek kok. Untuk rendah hati di hadapan orang-orang yang sombong ini bagaimana? Nah, disitulah doa. Maka kita ini juga mengusahakan apa yang kita doakan. Banyak orang beriman berdoa, tapi doa belum menjadi kebutuhan dan kerinduan hidupnya. Berdoa hanya sekedar dijadikan sebuah kewajiban. Sekali lagi, ritual. Saat-saat tertentu saja. Padahal doa itu adalah nafas. Berarti kalau saya ingin tetap hidup, saya harus tetap bernafas. Kalau saya tetap ingin hidup, saya harus tetap berdoa. Tidak hanya sesekali berdoa, tidak hanya jam-jam tertentu. Seluruh hidup kita ini harus menjadi doa kita. Nah, ini perlu kita sadari sekali lagi, doa harus menjadi nafas hidup kita. Nah, bagaimana kita harus berdoa? Ya, mungkin kita juga, iya saya berdoa. Dan hidup kita sudah menjadi satu kesatuan dengan doa. Nah, sekarang doanya bagaimana? Kita tetap menempatkan guru doa yang sejati adalah Yesus sendiri.
Dia tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdoa, tetapi dia sendiri juga punya kebiasaan untuk berdoa. Di dalam Injil, di dalam kitab suci, Yesus itu di tengah kesibukannya berkarya selalu memberikan waktu untuk berdoa. Nah, berdoa bagi Yesus apa? Berdoa bagi Yesus adalah saat dia menjalin relasi yang akrab, intim dengan Allah Bapanya. Maka justru momen kebersamaan dengan Bapanya ini yang menjadi utama dalam doa. Bukan perkara apa yang menjadi keprihatinan saya, apa yang menjadi harapan saya. Bukan itu. Nah, Yesus itu pokoknya berdoa itu ada saat berjumpa dengan Allah Bapanya. Dan sekarang dia mengalami perjumpaan yang akrab dengan Bapanya dalam doa. Dan dalam doa itu dia juga ingin menyelaraskan antara kehendak dia dengan kehendak Bapanya. Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi ketika menjadi manusia, dia menunjukkan bahwa manusia itu harus selalu menyelaraskan antara keinginan, kehendaknya, kemauannya dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena kehendak Tuhan itu yang menyelamatkan. Karena sebagus apapun, sebaik apapun keinginan kita, kehendak kita, tapi kalau itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan memberikan buah keselamatan dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Kita melihat dan bisa membaca, merenungkan dalam kitab suci tentang doanya Yesus ini, yaitu ketika di Taman Getsemani. Tentu nanti Bapak Ibu semua bisa melihat di sana. Jadi ketika dia juga dalam pergulatan batinnya itu, kebimbangannya itu, dia mengatakan, Bapa, kalau seandainya ini boleh berlalu, saya mohon untuk berlalu. Tetapi jangan kehendakku, tetapi adalah kehendakmu. Ya. Maka yang menjadi pusat dalam doa itu bukan permintaan kita, ya, bukan harapan kita, tetapi adalah Allah dan kehendaknya. Tuhan dan kehendaknya ini. Dan kerap kali kehendak Tuhan itu memang mungkin tidak selaras dengan harapan dan kerinduan kita. Tetapi doa akan membantu kita berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Mungkin bukan keputusan kita ini. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Ketika para muridnya untuk meminta, diajari berdoa. Jadi baik ditanamkan dalam diri kita bahwa kita ini selalu meminta kepada Tuhan untuk diajari terus-menerus berdoa. Karena tidak ada orang yang sudah mencapai kesempurnaan dalam doanya selama hidupnya di dunia ini. Maka kita selalu minta, Tuhan ajari saya berdoa. Tuhan ajari saya berdoa. Dan dia mengajarkan kepada para muridnya, sekali lagi yang menjadi pusat doa bukan kehendak kita, melainkan Allah dan kehendaknya. Jadi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi tujuan dari semua doa itu adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Dan kita juga memohon agar kehendak Tuhan yang nyata di surga itu turun ke dunia ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di surga harus terjadi di dunia ini, di tempat kita ini. Dan kita adalah sarana atau alat-alatnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu. Maka para saudaraku yang terkasih, tampak bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa agar kita pertama-tama berjumpa dengan Allah, lalu berpusat padanya, kemudian juga kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak jarang kita menempatkan diri kita dan permohonan kita yang menjadi pusatnya. Sehingga mutu kita dalam berdoa, terjadilah kehendakku seperti kehendakmu. Bukan terjadilah kehendakmu. Maka
ada namanya yaitu kekecewaan dalam berdoa. Karena apa yang diminta ternyata kok tidak dikabulkan. Tidak seperti yang diharapkan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan bukan itu yang menjadi inti doa. Dengan demikian, doa menjadi sarana bagi kita mencari dan menemukan Allah serta kehendak-Nya. Jadi orang tidak mungkin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau dia tidak hidup dalam doa. Ya. Karena doa ini justru membuat orang makin mengenal Tuhan, makin mengenal kehendak-Nya. Doa bukan menjadi sarana bagi kita menghabiskan semua keinginan kita. Ora, birune enggak. Mau hilang ya. Dari surat Rasul Yakobus ya, bab 4 ayat 3 itu dikatakan di situ ya. Coba kita lihat ya. Kita cermati di situ ya. Yakobus 4 ayat 3. Dikatakan di situ, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini. Jadi bisa jadi kita ini berdoa untuk menghabiskan semua keinginan-keinginan kita, meminta kepada Tuhan. Dan hawa nafsu itu makin diberi makan, makin lapar. Makin diberi minum, makin haus. Maka tidak pernah ada hentinya. Dan pada saat seperti itu, kita menjadikan Allah sebagai seorang hamba dan bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang marah karena permintaan kepada Tuhan itu, terus dia kecewa, lalu sudah saya nggak berdoa lagi, ya sebetulnya dia itu mau memperhamba Tuhan. Bukan mentuhankan Allah itu. Karena seorang hamba itu ya berdasarkan tuannya itu memerintah apa, itu yang dia lakukan. Nah, rupanya kita bisa jadi pada waktu kita berdoa juga seperti itu. Nah, inilah cara doa yang harus kita praktekkan. Doa dan hidup sebenarnya dua hal yang saling berkaitan. Cara kita berdoa akan banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kehidupan kita. Dan sebaliknya, cara hidup kita juga banyak dipengaruhi oleh pemahaman dan praktek hidup doa kita. Jadi dinamika doa kita ini juga dipengaruhi oleh dinamika dari hidup kita. Demikian juga sebaliknya begitu. Karena memang doa itu harus seiring dengan doa kita. Nah, kebenaran ini bisa kita lihat dari peristiwa saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu kelihatan sekali itu. Jadi dia berdoa, berjuang ya antara mendahulukan kehendaknya atau kehendak Bapaknya. Dan Yesus menang di situ. Ya. Dan kita juga bisa belajar dari Nabi Elia itu. Dia seorang pekerja keras, yaitu seorang nabi besar dalam perjanjian lama itu. Bagaimana dia bergulat mewartakan sabda Tuhan, memelihara iman Israel itu, lalu mendapatkan musuh yang sangat besar, yaitu dari para penguasa waktu itu, raja dan Isabel dari permaisuri dari raja Israel waktu itu. Dia mengalami krisis yang luar biasa. Tapi justru krisis ini membawa dia pada suatu perjumpaan yang luar biasa, yaitu dengan Tuhan sendiri. Itu ada dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 itu. Nah, dibaca di situ kelihatan sekali bagaimana Tuhan itu Elia itu mengalami satu keletihan yang luar biasa ketika melayani Tuhan. Sampai dia itu sudah mau tidur saja, mau mati saja. Tapi pada saat seperti itu pertolongan Tuhan datang, ya, dia memberi makan, memberi minum, ayo perjalananmu masih jauh. Sampai dia di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb ini, dia diperkenankan untuk merasakan mengalami kehadiran Tuhan. Tidak dalam
api yang berkobar-kobar, tidak dalam angin yang besar, tetapi dia dalam satu angin sepoi-sepoi basah. Artinya, Elia mengalami dalam satu keheningan yang luar biasa. Lalu dia merasakan dan kemudian dia menjadi kuat kembali dan dia diminta oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang semula. Artinya apa? Yaitu jalan kenabian itu. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi semua kesulitan yang dihadapinya. Doa harus membuat kita makin kuat, makin tangguh untuk menghadapi segala kesulitan kita dengan penuh optimis. Terutama di masa pandemi ini, kita tidak perlu takut dengan pandemi. Tetapi bukan berarti kita sembrono, tapi kita percaya bahwa semua peristiwa di pandemi ini ada dalam genggaman kuasa Tuhan sendiri. Maka suatu saat Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya ini. Tetapi selama masih ada pandemi ini, kita diminta untuk terus bertekun, bertahan, bahkan bertumbuh. Seperti bangsa Israel juga bertumbuh, berkembang di padang gurun. Kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu mau menuju tanah Kanaan. Nah, sebelum tanah terjanji itu. Tapi sebelum di sana, mereka itu harus apa? Mereka harus ke padang gurun. Dikatakan sampai 40 tahun. Menurut ahli kitab suci, sebetulnya tidak perlu bangsa Israel itu sampai 40 tahun. Tetapi rupanya diputar-putar oleh Tuhan. Orang yang keras hati, keras kepala ini dilunakkan hatinya agar menjadi orang yang sungguh terbuka, sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi selama di padang gurun itu adalah menjadi jalan pemurnian, jalan persiapan untuk menuju tanah terjanji. Dan memang benar yang sampai di sana adalah disebut sisa-sisa Israel. Namanya sisa nggak akan banyak. Tapi orang-orang yang sungguh mengimani Allah. Kita ini juga termasuk orang-orang yang sisa-sisa Israel. Maka kita tidak perlu gentar menghadapi segala kesulitan. Maka Bapak Ibu, orang yang mau menyelaraskan antara hidup dan doanya, atau hidup doanya baik, bertumbuh, berkembang dengan baik, dia harus berani memasuki padang gurun. Seperti bangsa Israel juga dibawa oleh Allah ke padang gurun. Padang gurun itu tempat yang tidak ideal untuk tubuh jasmani kita. Jadi di padang gurun itu kalau siang panasnya bukan main, kalau malam dinginnya bukan main. Tetapi untuk kehidupan rohani kita, ini adalah tempat yang baik, yang bagus untuk bertumbuhnya iman. Karena di padang gurun ini kita nggak pernah tahu jalan yang benar-benar jalan itu yang mana. Nah, pada saat seperti itu, kita berarti siapa yang harus kita ikuti? Yaitu Tuhan sendiri. Seperti bangsa Israel, kalau malam mereka mengikuti api Tuhan. Tetapi kalau siang mereka mengikuti awan. Jadi bentuk awan, yaitu Tuhan sendiri. Itu yang menjadi pusat. Ya. Maka mereka juga dipanggil secara bersama-sama untuk mengikuti awan itu, mengikuti api itu, sehingga mereka tidak tersesat ketika di padang gurun. Sangat berbahaya kalau di padang gurun, kalau kita berjalan bersama, terus memisahkan diri. Tetapi harus bersama. Doa kita akan bertumbuh, berkembang kalau bersama-sama. Memang doa pribadi penting, tapi doa bersama akan sungguh menguatkan. Seperti hidup itu tidak mungkin hidup sendirian, tetapi hidup bersama orang lain. Demikian juga kalau kita ingin bertumbuh, berkembang dalam hidup doa, dalam kehidupan rohani kita harus bersama orang lain. Di situ kita juga merasakan kepahitan-kepahitan dalam hidup bersama itu. Kita ditegur, kita diingatkan, dan juga mungkin kita ini kadang merasa tidak enak dengan orang lain, punya relasi yang kurang baik dengan orang lain, dengan komunitas. Ya, kan KTM komunitas Tritunggal Maha Kudus, jadi komunitasnya apa namanya Tuhan sendiri. Nah, di situ bukan berarti komunitas yang enak-enak, tetapi pasti akan merasakan kepahitan, kegetiran-kegetiran. Tapi kita tidak mau lari, karena itu adalah padang gurun, di mana kita dibentuk, di mana kita dididik, di mana kita ini diedukasi menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang tidak mudah menyerah. Nah, dalam di padang gurun ini,
orang dimasukkan hidup dalam keheningan. Orang yang ingin bertumbuh dalam doa harus berani masuk dalam keheningan. Keheningan itu berbeda dengan kekosongan. Keheningan itu benar-benar ya, tidak hanya bahwa yang di luar diri kita ini hening, tetapi juga dalam batin kita. Perjalanan ke sana itu luar biasa. Saya sendiri sampai sekarang terus masih berjuang untuk masuk dalam keheningan ini. Jadi kita sudah nggak ngomong sampai nutup mata gitu. Tetapi justru ketika kita menutup mata, pikiran-pikiran yang lain itu masuk begitu saja. Jadi seperti ramai sekali malah. Gitu. Nah, pada saat seperti itu kita diminta untuk terus bertekun, terus berjuang di situ sampai nanti kita menemukan Tuhan dalam keheningan seperti Nabi Elia itu. Jadi keheningan itu membutuhkan satu askese, pelatihan. Ya. Demikian juga orang yang mau bertumbuh dalam hidup doa juga harus berani hidup bersama dalam satu komunitas, suatu kebersamaan. Bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan tidak sendiri, tidak personal, tapi bersama orang lain dengan yang lain. Nah, di situ orang memang dimurnikan lagi ketulusan hatinya, kesetiaannya, kejujurannya, semuanya. Dan kerendahan hatinya. Semakin kita rendah hati, semakin ya kita ini bisa berdoa dengan baik. Dan sebaliknya, tanpa kerendahan hati, mungkin kita nggak bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Kerendahan hati seperti tanah itu. Tanah itu adalah tempat di mana tanaman, benih itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Hati seorang pendoa, seorang yang berdoa itu harus seperti tanah itu. Nah, tanah ini siap diinjak-injak juga. Siap dicangkul juga. Digemburkan. Dan itu menyakitkan. Tetapi kalau kita berani membuka diri terhadap hal-hal yang menyakitkan, tidak mengenakkan ini, akhirnya hati kita menjadi tempat bertumbuhnya sabda Tuhan, kehendak Tuhan itu, lalu terwujud dalam hidup dan karya-karya kita, pekerjaan kita. Maka hidup akan menjadi doa kita, dan doa akan menghidupkan kita kalau kita berani beraskese. Artinya berani latihan terus-menerus, berjaga terus dalam doa, dan sama dengan berjaga dalam hidup. Kalau kita ingin hidup kita ini bertumbuh dengan subur, bahwa kita mengalami kehadiran Tuhan, kalau kita juga terus-menerus memberikan waktu untuk berdoa setiap saat, tidak hanya saat-saat tertentu saja. Maka berdoa itu terus-menerus seperti hidup juga terus bertumbuh, berkembang. Inilah yang bisa saya berikan dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda kalian dan hidup Anda kalian makin bertumbuh, berkembang, makin bersatu, bersekutu dengan Tuhan sendiri. Sebab Tuhanlah yang menjadi tumpuan keselamatan hidup kita. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk pemaparannya, pengajarannya pada malam hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Romo. Ya. Tolong tanya, Romo, kita tahu harus berdoa bukan karena disuruh atau karena butuh, tapi dalam setiap waktu. Tapi seringkali lalai dalam doa. Bagaimana cara konkret supaya tetap berdoa, Romo? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Tapi jawabannya mungkin tidak sebagus yang pertanyaannya. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu, memang seringkali kita lalai. Ya. Lalai itu berarti ada kekendoran, ada kemunduran. Gitu ya. Makanya kita perlu apa? Saya katakan tadi, latihan rohani. Latihan rohani itu ya askese tadi itu. Bagaimana kita ketika kita sudah tahu bahwa dia itu apa? Kita ini mundur, kita segera menyadari. Nah, itu penting ya. Nah, bagaimana bisa kita ini bisa selalu diingatkan
maka komunitas juga menjadi penjaga yang baik, malaikat kita, untuk mengingatkan itu. Dan yang ketiga, saya rasa bagus sekali kalau setiap orang, setiap komunitas itu punya pembimbing rohani, pembimbing doa. Jadi pembimbing doa juga pembimbing rohani. Yang selalu bisa diajak ngobrol, diajak untuk berwawancara, berdialog. Nah, saya diingatkan para romo itu, ya, pembimbing rohaninya umat, tapi dia harus juga punya pembimbing rohani, romo yang lain, yang setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, bahkan ada yang 1 bulan sekali itu bertemu dengan pembimbing rohaninya, lalu dia juga ngobrol di situ, lalu kemudian pengakuan dosa. Jadi sebetulnya saya katakan tadi, perjalanan doa kita ini seiring dengan perjalanan hidup kita. Jadi jangan pernah mengatakan doa saya sudah sempurna, maka saya tidak perlu belajar, nggak perlu dibimbing lagi. Nah, kerendahan hati seperti itu yang diperlukan, sehingga kita tidak gampang lalai untuk terus berdoa. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, Romo. Romo mau tanya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan dalam doa? Silahkan, Romo. Ya. Jadi untuk memahami kehendak Tuhan dalam doa, itu akan terbantu kalau kita sering membaca kitab suci. Ya. Merenungkan kitab suci. Karena kehendak Tuhan itu yang secara nyata oleh gereja ditunjukkan sebagai wahyu Tuhan sendiri dalam kitab suci. Contoh, orang yang kena virus corona, dia bertanya, kenapa harus keluarga saya, Romo? Kenapa harus saya? Saya itu sudah hati-hati. Nah, ketika seperti itu, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Maka saya minta waktu itu baca kitab Tobit. Ya, mungkin Bapak Ibu itu pernah membaca kitab Tobit itu, dia orang yang saleh, tapi dia akhirnya sakit mata karena gara-gara bahasa Jawanya keceblokan kotoran burung gitu. Tapi di situ setelah dijalani dengan Tobia anaknya, oh Tuhan menjumpai dia pada saat seperti itu, dia dimurnikan. Nah, dia baru tahu itu kehendak Tuhan. Nah, dari situ kita bisa belajar dari orang beriman yang ada dalam kitab suci. Itu dalam perjanjian lama, masih ada Abraham dan macam-macam itu. Nah, kalau kita baca kitab suci, kita gampang dalam doa itu, iya yo, kita seperti diingatkan. Nah, demikian juga kalau kita sering mendengarkan sabda Yesus sendiri dalam perjanjian baru, dalam Injil, ya, maka kita juga terbantu untuk mudah untuk membaca kehendak Tuhan itu yang mana. Meskipun untuk benar-benar memahami kehendak Tuhan itu juga tidak terlalu mudah. Tetapi kalau kita rajin membaca kitab suci, maka kita akan sedikit dipermudah untuk mengetahui kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Romo. Ini ada pertanyaan satu lagi. Romo, apa saja kesalahannya kalau kita mulai meninggalkan hidup doa? Apa penyebabnya, Romo? Silakan, Romo. Penyebabnya kadang yang cukup sering yaitu kita kurang waspada terhadap godaan yang ada. Ya. Godaan itu bisa dari si jahat, tapi bisa juga dari diri sendiri. Ya. Sebelum si jahat, kita seringkali menuduh si jahat ini menggodai saya. Padahal bisa jadi itu ya memang saya sebelum digodai sudah kepingin itu. Jadi kita meninggalkan hidup doa kita ini dengan cara itu. Lalu mengabaikan doa-doa, disiplin doa. Disiplin doa, bentuk-bentuk doa yang singkat gitu ya. Saya itu sedikit bersharing ya. Kalau umpamanya doa rosario itu saya itu tidak sekali habis gitu sehari itu. Jadi kalau ada 5 peristiwa, pagi saya doa 10 Salam Maria,
nanti agak siang 10, terus begitu. Biar saya melatih diri, karena saya juga gampang lalai, bisa jadi gampang lalai untuk doa itu, lalu saya terbantu, oh iya ini. Dan juga sekarang ada doa-doa di tradisi Katolik itu, Angelus, doa malaikat itu juga mengingatkan terus bahwa kita harus terus bersemuka dengan Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita mengabaikan hal-hal kecil, maka akibatnya kita juga mengabaikan hal besar. Tetapi kalau kita memperhatikan hal-hal kecil, latihan-latihan kecil dalam doa, maka kita juga akan menjadi hal besar terjadi dalam hidup kita, terutama dalam doa-doa kita. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Romo. Mungkin ada yang lainnya masih mau bertanya, bisa langsung unmute, silakan. Ya, tampaknya masih belum ada. Mungkin dari Romo ada metode-metode praktis gitu Romo untuk cara kita berdoa itu. Jadi kalau saya mau men-sharingkan ini pengalaman doa saya ini. Jadi doa itu memang secara umum setiap orang itu pertama harus menyadari doa itu anugerah. Dan setiap orang itu diberi anugerah yang berbeda-beda meskipun sama doa itu. Itu seperti kalau saya merenungkan para kudus Karmel itu begitu kaya akan seorang pendoa, ya, pendoa-pendoa yang berbeda. Teresia kecil, Teresia besar itu berbeda. Teresia Lisieux, Teresia dari Prancis, terus Teresia besar itu dari Spanyol. Kalau yang apa namanya Teresia besar itu orangnya tegas gitu, maka dia disiplin sekali. Tapi Teresia kecil itu orangnya agak manja-manja gitu. Doanya juga begitu, mengalami kehadiran Tuhan juga berbeda. Nah, setiap orang itu berbeda. Tapi kita bisa mengukur begini, tingkatan doa kita lah. Ada yang namanya doa vokal. Saya menerjemahkan doa vokal itu begini. Doa di mana kita punya kemampuan untuk merumuskan, mengungkapkan lewat kalimat-kalimat yang mengetuk hati orang lain, hati Tuhan sendiri. Jadi pada waktu itu kita yang omong, Tuhan yang mendengarkan. Nah, maka Tuhan hanya diam aja, lalu kita yang diperbolehkan omong. Kan tadi kita katakan bahwa doa itu percakapan. Pertemuan, lalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu ada doa yang namanya meditatif. Doa meditatif di mana bahwa kita ini diam, Tuhan yang berbicara. Maka itu bisa lewat leksio, pembacaan kitab suci dulu, baru orang ngomong. Atau mendengarkan dulu Tuhan, kehendak Tuhan itu seperti apa, baru nanti dia jawab dalam doa. Ya, itu contohnya dalam doa leksio. Nah, tataran yang ketiga namanya doa kontemplatif. Doa kontemplari itu sebenarnya memandang. Jadi Tuhan memandang saya hanya memandang Tuhan. Tidak ada yang ngomong. Dan kasih yang mendalam itu seperti itu. Tuhan mengasihi saya mengasihi Tuhan. Hanya berbicara, ya, dari hati ke hati, lewat pandangan mata. Itu seperti suami istri yang sudah lanjut usia gitu, nggak mungkin dia ngomong saya mencintai kamu, enggak. Dia hanya duduk bareng, terus minum teh bareng, terus melihat pasangannya juga begitu. Jadi hanya menikmati akhirnya seperti itu. Nah, puncak doa kita ini doa kontemplatif gitu. Tapi untuk sampai ke sana sekali lagi butuh perjuangan. Butuh pergulatan. Karena godaannya begitu banyak dalam hidup kita. Tidak hanya dari luar diri kita, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Itu godaan yang paling besar dalam hidup doa. Dan biasanya orang itu lebih baik seperti padang gurun karena sudah nggak tahan, wis aku berhenti saja berdoa. Latihan doa, enggak wis. Saya doa sesekali aja. Tapi kalau hidup doa ini memang butuh askese seumur hidup. Nah, maka saya tuh kadang-kadang latihan doanya lewat apa? Doa-doa spontan yang umpamanya pas bekerja mempersiapkan apa gitu. Tiba-tiba saya terdorong.
untuk mendoakan orang lain. Saya nggak menunda. Saya belajar untuk tidak menunda. Bentar, terus doa, Bapa kami, Salam Maria, atau doa spontan untuk orang itu. Karena saya pernah ngalami, kalau saya terdorong untuk berdoa, tapi tiba-tiba terus saya tunda, oh nanti saya masih sibuk. Setelah kesibukan saya selesai, saya nggak punya dorongan untuk berdoa lagi. Nah itu lalai dengan hasil. Tapi kalau doa-doa singkat, doa-doa spontan ini dilakukan, nanti juga terus orang ditumbuhkan untuk terus berdoa, kemudian hidup doanya terus terpupuk juga. Seperti itu Bu, kalau saya sharingnya. Ya, baik, menarik sekali Romo sharingnya. Sepertinya kita mesti banyak belajar juga mempraktekkan apa yang Romo sampaikan tadi. Ya, terima kasih Romo. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Bu Yunti. Apa indikasinya bahwa kita tidak salah berdoa? Apa buahnya yang nyata bisa kita sadari? Terima kasih. Ya, menurut saya, kalau dari pengalaman saya ini, dari pengalaman saya, bahwa buah pertama hidup doa itu adalah kerendahan hati. Semakin mendalam hidup doa seseorang, dia semakin rendah hati. Karena dia semakin menyadari bahwa hidupnya itu adalah anugerah Tuhan. Dan semua yang dimiliki itu adalah dari Tuhan. Maka hanya satu yang dia inginkan, yaitu melakukan kehendak Tuhan itu. Itu saja Bu, dari saya secara singkat. Ya, terima kasih Romo. Ya, singkat tapi mendalam. Buahnya kerendahan hati itu harus nyata ya Romo. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya dari Yohana, Romo, bagaimana cara berdoa agar kita bisa berpusat pada Tuhan seperti doa Yesus itu kan sulit untuk bisa fokus. Silakan. Bolak-balik latihan. Memberikan waktu latihan. Jangan menyerah. Seperti kalau kita sekolah gitu ya. Sekolah. Dalam satu buku itu dikatakan demikian. Bahwa Karmel itu adalah sekolah doa. Artinya itu orang belajar di situ mendisiplinkan diri. Dulu saya menangkap, oh ini sekolah doa, maka di Karmel itu saya begitu masuk, akhirnya saya ini langsung menikmati doa itu berpusat pada Allah, lalu saya hening, tenang. Ternyata tidak. Di situ justru disuruh belajar. Nah, ini namanya sekolah ya belajar. Nah, untuk itu sekali lagi, untuk sekolah, untuk orang belajar itu, yaitu diawali dengan kerendahan hati untuk terbuka. Untuk mengetahui banyak hal, tetapi juga rendah hati untuk mengalami banyak hal. Mungkin banyak hal itu hal-hal yang tidak mengenakan. Waktu doa, kok saya nggak bisa terpusat. Waktu saya mengingat Tuhan itu malah yang saya ingat kok malah suami saya menjengkelkan, malah peliharaan saya gitu muncul seperti itu. Lah, itu bisa terjadi. Nah, maka perlu terus-menerus latihan doa. Lalu yang kedua, ya kita butuh mencari pembimbing doa itu. Cari siapa yang kira-kira bisa membimbing dalam hidup doa Anda itu. Jangan berjalan sendiri, maunya sendiri. Dan terus disiplin juga, kalau ada doa di komunitas, jangan pernah telat, terlambat, apalagi lalai di tengah kesibukan. Jadi orang yang sekolah itu, sudah waktunya sekolah, yang lain ya ditinggalkan dulu. Meskipun ini sekali lagi tidak mudah, ya nanti ada banyak ya, godaan-godaan yang dari luar, dari dalam, gitu ya. Ya godaan dari dalam, kita ini mudah menyerah. Dan kalau sudah menyerah, kuasa si jahat itu tepuk tangan, yaitu gak mungkin kamu itu bisa berdoa. Gak mungkin kamu ini terus-menerus mengingat Allah. Tapi para kudus yang kita miliki mengatakan mungkin sekali di tengah kesibukan kita tetap kita mengingat Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Ya memang nggak mudah ya Romo, kita terus berjuang, terus berusaha. Memang sering ngelantur memang Romo kalau doa. Ya baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari KTM Besar Cinta ya. Apakah semua doa kita dijawab Tuhan, Romo? Menurut saya dijawab. Tetapi jawabannya memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Gitu.
Jadi semua doa sebetulnya dijawab oleh Tuhan. Cuma kita mengatakan kok nggak dijawab yo? Ya karena memang kita fokus dengan apa yang kita minta, bukan fokus dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya Tuhan, saya sudah berdoa demikian, lalu ternyata Tuhan jawab demikian. Oh ya, saya ikuti dia. Seperti Yesus itu. Nah, kalau boleh ya berlalulah piala ini. Tapi jangan kehendakku. Nah, ternyata memang Tuhan, apa Allah Bapaknya enggak. Kamu harus memikul salib, menderita, dan nanti mati untuk penebusan, untuk membawa berkat ini. Untuk menunjukkan Allah itu sungguh mengasihi. Nah, seperti itu. Maka kalau ditanya, apakah semua doa dijawab? Tapi jawabannya mungkin tidak selalu yang seperti yang kita harapkan. Terima kasih, Romo. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Bu Waji Lumajang. Kalau dari pagi sudah sibuk pada hari itu dan doa tidak sempat, bagaimana doa kita? Karena sampai malam sudah capek, Romo. Maka pada saat seperti itu belajarlah untuk doa-doa singkat. Ya, doa-doa singkat itu. Yang penting kita ketika doa itu sebetulnya tidak pertama-tama ya lama tidaknya doa, tapi bahwa pada saat kita ini ketika doa istilahnya doa panah itu ya, ada dalam tradisi gereja ada doa panah itu doa yang singkat-singkat tetapi orang itu terus ingat dengan Tuhannya gitu. Dan doa panah pas mana hati Allah sendiri gitu. Kalau memang itu apa namanya tidak ada waktu. Tetapi saya kira sebenarnya setiap orang itu diberi anugerah waktu yang cukup. Nah, tinggal kita mungkin memanagenya, mengaturnya sedemikian rupa. Gitu. Kalau kita ini melihat seluruh hidup kita, waktu kita ini anugerah Tuhan, pasti kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita katakan kita momennya sibuk, nah ini godaannya, lalu kita biasanya kalau sibuk itu kan kita memberikan apa ini pekerjaan-pekerjaan yang penting bagi kita. Nah sekarang pertanyaan, doa itu penting nggak bagi kita? Penting atau paling penting? Atau tidak penting? Nah, dalam apa ilmu manajemen itu ada gini, untuk buat prioritas itu. Penting mendesak, penting tidak mendesak tapi penting. Itu ada juga. Nah, doa itu di tempat mana? Nah, itu sangat tergantung dengan kita sendiri. Meskipun kalau benar-benar sibuk, ya tadi resepnya doa-doa singkat itu akan membantu menolong kita. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Tadi Romo menyebutnya dengan doa panah ya, Romo. Saya baru dengar, baru tahu. Doa panah itu mungkin mirip dengan doa Yesus, gitu kah, Romo ya? Menyebutkan Ya, nama Yesus, benar. Yesus dalam masak, di jalan, apa Ya, seperti itu mungkin, Romo ya? iya, benar sekali. Jadi ketika orang berdoa itu yang penting itu menyadari kehadiran Tuhan itu, bersemuka dengan Tuhan, meskipun singkat-singkat. Dan saya kira nanti lama-lama kita merasakan makin mendalam relasi kita dengan Tuhan. Ngomongnya itu singkat-singkat, tidak banyak-banyak. Seperti kalau orang saling mengasihi itu, waktu pacaran yo ngomongnya banyak. Tapi lama-lama, makin lama jadi suami istri, ngomongnya nggak terlalu banyak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Dan ini ada pertanyaan lagi. Shalom Romo, sebentar. Ini dari Arlia Oktavia Saputra. Shalom Romo, apakah dengan memandang tabernakel, berdoa atau adorasi, dan merasakan kehadiran Tuhan sudah termasuk kompletatif? Terima kasih. Kontemplatif ya, kontemplatif ya. Iya, kontemplatif mestinya. Iya, kontemplatif. Kontemplatif itu tidak tergantung tempat. Seperti adorasi di depan sakramen Maha Kudus itu sarana. Karena bisa jadi orang yang di depan sakramen Maha Kudus berjam-jam atau 1 jam lah paling sedikit, katakanlah sedikit gitu. Tapi dia nggak mengalami kehadiran, tapi mengalami pelanturan-pelanturan. Tapi tempat itu penting untuk apa? Belajar. Tempat untuk mendidik diri, untuk sekolah. Jadi jangan gini, Tuhan itu ada di mana-mana.
maka saya nggak butuh tempat apa namanya yang oleh gereja disediakan. Nggak, jangan begitu. Itu orang yang nanti menyombongkan diri itu. Nah, atau nanti dia katakan Tuhan itu di mana-mana, lalu jangan nggak jelas tempatnya di mana. Nah, bisa jadi bahwa tabernakel itu menjadi sarana. Sebetulnya ini yang dibuat oleh gereja, simbol Tuhan itu hadir kalau kami ingin datang. Tapi kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Itu yang menjadi catatannya. Tapi kalau kontemplasi sendiri, itu tidak tergantung pada sarana itu. Dia akan mengalami kehadiran Tuhan dari muka ke muka. Saling memandang, saling melihat itu. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak FX Bambang. Shalom, selamat malam Romo. Bagaimana cara mengatasi pada saat berdoa tanpa sadar, pikiran kadang-kadang beralih ke masalah lain? Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang sekali lagi nggak mudah ini. Nah, ini saya hanya sharing ya. Nanti setiap orang masih beda-beda. Saya pemennya pas latihan rohani, doa untuk hening, lalu semakin hening, semakin banyak. Nah, biasanya kita ini selalu kadang sampai keringatan menolak itu. Jadi saking kenapa malah kamu datang terus pikiran saya kok seperti ini, terus menerus begitu. Nah, ternyata strateginya itu ini dari saya sudah saya suruh masuk ya. Sudah silahkan. Saya ikuti dulu. Dia pikiran ini apa. Nah, saya ikuti sampai setelah itu saya suruh duduk. Udah, duduk di dalam batin saya. Nanti ada lagi, ya duduk lagi. Jadi kalau seandainya itu begini, hati kita dibandingkan satu ruangan, itu mungkin macam-macam isinya. Tetapi kalau itu kita tempatkan rapi begitu, tetap enak memandangnya. Dan kita bisa melihat dalam batin kita ini, Tuhan ada di sana. Gitu. Jadi seperti itu, diterima dulu. Nah, penerimaan itu ternyata doa ini apa? Dengan cara menarik nafas, mengembuskan, itu menolong. Nah, saya itu belajar, kenapa ya kok menarik nafas? Kita ingat, saya agak lupa itu pas Yesus menyembuhkan orang. Oh, yang Injil Minggu yang lalu ini ya. Yang Yesus menyembuhkan itu kalau nggak salah itu ya. Yesus sebelum menyembuhkan orang yang gagap dan tuli itu, dia menarik nafas. Lalu menghembuskan itu. Dan kita ingat dia menarik nafas. Nah, kita kadang lupa untuk menarik nafas ini. Coba kalau kita lari, terus lari cepat gitu. Untuk meredakan dengan apa? Cari nafas dulu. Tarik nafas dulu. Nah, dalam hidup kita juga begitu. Nah, nanti membantu untuk memberikan ketenangan, lalu bisa kita masuk dalam hening. Jadi orang yang hening itu bukan berarti di hatinya tidak ada apa-apa. Bisa jadi ada apa-apa, tapi tidak mengganggu. Tidak terganggu dengan itu. Karena sudah ditata oleh dia. Jadi ini satu ruangan gitu. Itu kalau umpamanya naruh barangnya sembarangan itu ya jadinya tidak enak. Lalu kita terganggu. Tapi kalau barangnya banyak, tapi tetap diatur sedemikian rupa, tetap orang nggak akan terganggu. Seperti itu. Untuk belajar menenangkan diri dengan cara, jangan pertama-tama menolak. Tapi jadikan teman, jadikan sahabat dulu. Lalu suruh duduk tenang-tenang aja di situ. Dalam hati kita ini. Karena semakin ditolak, semakin kuat dia menekan kita. Nah, sebetulnya dalam hal ini Romo Siri ini, doanya Romo Siri ini ya, itu sangat membantu. Meditasi Kristiani itu. Begitu, Bu. Baik, makasih Romo. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bapak William Kona. Bagaimana cara menghilangkan atau meminimalisir rasa kecewa atau mengeluh dengan kehendak Tuhan atau masa di padang gurun? Ya. Pada saat di padang gurun itu ya Tuhan. Di padang gurun dia merasa kecewa. Gimana meminimalisir itu? Nah, yang pertama, begini. Kita harus bisa mengalahkan
keinginan kita sendiri. Kapan kita bisa mengalahkan keinginan sendiri? Kalau kita punya kerendahan hati. Terbuka. Jadi orang yang rendah hati itu seperti kantong gitu. Kelihatannya kantong itu kecil, lalu dimasukkan barang-barang. Makin lama makin melar. Nah, hati kita juga kalau seandainya punya kerendahan hati itu seperti itu. Atau mungkin dengan contoh seperti ini. Garam yang dimasukkan dalam air, dalam satu gelas, nah setelah itu kita aduk, kira-kira ini gram 1 genggam, dimasukkan dalam satu gelas lalu diberi air, kira-kira asin atau enggak? Mungkin asinnya luar biasa, mungkin tingkatannya pahit. Tapi kalau air 1 genggam, lalu kita masukkan dalam kolam yang besar, kira-kira jadi asin atau tidak? Dengan takaran yang sama? Pasti tidak. Karena apa? Karena kolamnya lebih besar daripada garamnya. Nah, hati manusia itu sebetulnya bisa seperti itu. Ya, kalau punya kerendahan hati. Lalu yang kedua, kecewa karena sekali lagi kan kemauan kita, keinginan kita nggak terjadi. Nah, kalau itu yang untuk meredakan itu, ya kita akhirnya bisa belajar. Hidup saya itu bukan hanya untuk memenuhi keinginan saya, tapi untuk belajar mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Hidup saya dipanggil dalam keterlibatan itu. Paus Fransiskus mengatakan bahwa hidup kita ini adalah misi. Misi di mana? Misi gereja. Gereja itu siapa? Misi Yesus sendiri. Saya mengalami kekecewaan, kemarahan ini untuk satu misi. Nah, kalau ditanya momen saya, Romo sebagai Romo pernah kecewa enggak? Pernah marah? Ya sering. Tidak hanya pernah, sering sekali. Tetapi setiap kali saya terjemahkan kekecewaan saya, kemarahan saya ini karena untuk keterlibatan satu hidup yang lebih mulia, yaitu hidup Yesus sendiri. Maka saya harus dengan penuh kerendahan hati menerima kekecewaan saya, kemarahan saya. Tetapi jangan menolak. Kalau marah, ya saya sekarang sedang marah. Disadari aja. Saya sedang kecewa. Jangan mengatakan aku nggak kecewa, aku nggak marah. Enggak. Barang-barang yang seperti itu kalau kita makin menolak, justru malah makin kerasa gitu, tajamnya itu. Tetapi kalau itu justru diterima dengan lapang hati, dengan jiwa besar, malah lama-lama kekecewaan kemarahan itu akan mereda dengan sendirinya. Dan kita memang hal-hal yang tidak enak itu diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, agar kita ini makin cepat dewasa, makin cepat bertumbuh. Kita seringkali menerjemahkan bahwa orang-orang yang mempercepat pertumbuhan kita ini ada orang yang bertepuk tangan kepada kita, memuji kita. Tidak. Termasuk orang yang menyakiti kita ini. Kita pernah lihat kuda. Ya. Kuda itu kenapa berjalan? Karena ditarik. Dan di mulutnya diberikan apa? Kendali. Ya. Kalau ditarik, kuda itu baru berjalan. Kalau nggak ditarik, nggak jalan dia. Nah, kalau ingin cepat lagi, dipukul. Lebih cepat. Nah, kalau hal itu terjadi, kita ini juga kadang-kadang malas untuk bertumbuh, harus berkembang dalam kedewasaan kepribadian, dalam hal-hal rohani. Maka Tuhan kadang-kadang membiarkan kita merasa sakit. Nah, sekarang saya tanya lah, sekarang Anda duduk, nanti makin lama, pertama enak duduk itu, tapi makin lama makin apa? Merasa tidak enak. Kalau seandainya enak terus, nggak tahu saya ini kita ini bisa jalan atau tidak, karena sudah keenakan duduk. Nah, seperti itu. Gitu Bu, analoginya. Maaf kalau saya terlalu panjang. Ya, terima kasih Romo. Ya, menarik, jelas sekali Romo. Kemudian ada pertanyaan lagi dari akun Yohan. Selamat malam Romo. Dalam melaksanakan doa rutin harian, saya melakukan teratur. Cuman kalau banyak yang harus dikerjakan, doanya buru-buru, kurang berkualitas. Tapi kalau pas ada waktu yang longgar, saya menikmati banget doa harian ini. Itu bagaimana ya Romo? Ya itu baik-baik saja. Jadi terus bertekun di situ. Jangan bosan-bosan. Teruskan.
Jadi kalau ada godaan, waduh ini saya ini kadang bisa, kadang enggak, terus malah berhenti. Berarti kita memang menyerah pada keadaan, menyerah pada godaan si jahat. Karena si jahat itu juga terus omong. Ayo, kamu ini kendor, nggak mungkin kamu bisa disiplin dalam doa. Enggak, teruskan, terus menerus. Seperti kalau orang memukul batu gitu, ya, memukul batu, ya, biar pecah itu tidak hanya sekali, sampai 100, 200, tapi pecahnya bukan karena yang ke-200, tetapi karena awal itu. Demikian juga dalam hidup rohani, hidup doa itu begitu. Jadi orang yang sungguh-sungguh menghayati doanya sebagai perjalanan hidupnya, tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya, tidak menyerah dalam doanya. Ya, makasih Romo. Ini ada lagi pertanyaan dari Tiberius Supranto. Dalam doa di awal biasa sulit fokus, baru 5 menit bisa fokus. Apa ini salah, Romo? Enggak. Ya seperti kalau naik motor dipanasi dulu lah. Maka saya senang kalau umpamanya Anda doa seperti tadi itu, umpamanya nggak langsung, tapi nyanyi dulu lagu-lagunya, membantu dulu, itu baik sekali. Ya, ada pembukaannya, nanti terus naik sampai di puncak, terus nanti turun lagi, begitu. Hidup kita itu begitu. Jangan dipaksa langsung ngegas saja. Nanti malah bahaya itu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Selanjutnya ini sudah tidak ada pertanyaan, tapi ada pernyataan dari Bu Junti. Terima kasih, Romo, tipsnya untuk mendudukkan dan menata pikiran-pikiran yang membuat hati jadi bening dan tidak bising, sangat masuk di hati. Pemaparan Romo sangat masuk di hati. Terima kasih, Romo. Dari aku Johan, Romo, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Ya, baik. Saya kira waktunya juga sudah cukup, sudah berakhir. Terima kasih banyak Romo untuk pemaparannya pada malam hari ini. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini bersama Romo Suwaji mengenai hidup doa, bahwa hati kita ini diciptakan untuk Tuhan. Karena itu ada kerinduan dalam hati kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Hidup doa adalah nafas hidup kita. Tanpa doa, orang akan kehilangan iman. Dan dengan hidup doa, ini kita akan dapat bertumbuh, berkembang dalam iman dengan lebih baik. Dan bagaimana kita berdoa, kita meneladan guru doa kita sendiri, yaitu adalah Yesus. Yesus yang selalu menjalin relasi akrab dengan Bapa. Yesus yang menjadikan pusat di dalam doanya adalah Bapa, dan dengan doa Yesus juga mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa. Doa membuat kita semakin tangguh, terutama di masa pandemi ini. Buat kita semakin tangguh pada saat berbagai macam persoalan masih datang silih berganti, kita masuk di dalam padang gurun, tapi pada saat kita tetap setia mau berdoa, kita akan bertumbuh di dalam iman, kita akan semakin dimurnikan dan akan semakin hati. Dan juga di dalam kehidupan doa ini, kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan komunitas. Jadi bersyukur kita yang bergabung di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Romo malam hari ini, pemaparannya itu menguatkan kita, begitu membangkitkan semangat kita untuk semakin mau tetap berdoa. Dalam jatuh bangun kita di dalam berdoa, kita mau tetap setia di dalam kerendahan hati. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan dulu. Kita akan bertemu lagi di dalam acara Bentuk Box berikutnya 2 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 24 September 2021.
21 dengan jam yang sama ya, pukul 6 sore. Kemudian kita juga ada acara kita berdoa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai pukul 6:45. Ya, jadi mari kita bersama yang bisa kita ikut mendukung, mendoakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang lain yang membutuhkan doa-doa kita di dalam acara kita berdoa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Kemudian yang ketiga akan ada praise and worship dengan tema Jesus No Limit pada hari Minggu 17 Oktober pukul 15 melalui Zoom. Mungkin nanti linknya menyusul. Baik, itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akan segera mengakhiri pertemuan ini. Saya kembalikan ke tim pujian. Grace, silahkan. Ya, baik. Mari kita akhiri pertemuan kita. Kita doa penutup ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pengajaran-Mu pada sore hari ini. Bahwa doa adalah nafas kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami selanjutnya, kami boleh semakin rindu untuk mendekat hanya kepadamu saja. Utuslah roh-Mu untuk tinggal di dalam hati kami, agar kami dapat mencintai Engkau dengan lebih lagi. Dan kami juga semakin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami, karena hanya Engkaulah tumpuan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Anda kalian semua, keluarga Anda senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Romo. Untuk selanjutnya kita akan sesi foto ya. Tolong kameranya dibuka semua. Tim multimedia, apa sudah siap? Bisa buka ya. Kabeh. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Betul. Kasih. Kasih Romo. Terima kasih semuanya. Di akhir penghujung ini kita juga akan nyanyikan satu lagu penutup ya, satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, for it's only by your grace
kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita bertemu 2 minggu lagi. Selamat Terima- malam. Selamat malam. Malam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.